Nah banyak di antara ibu-ibu yang untuk ruang bicaranya nggak difasilitasi. Padahal cara membuat wanita itu merasa nyaman, dicintai adalah diajak ngobrol. Kan udah sering ya riset menyebutkan wanita yang sehat jiwanya butuh berapa? 20.000 kata per hari. Maka ibu-ibu itu yang sehat itu yang keluar 20.000 kata per hari. Jadi banyak para suami yang tidak memfasilitasi istrinya bicara menunjukkan dia tidak romantis. Wanita itu wajib difasilitasi bicara setiap hari. Tapi enggak Ustadz, istri saya pendiam. No, perlu kita pahami. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Apa saja romantisme Nabi? Romantisme Rasulullah itu terbagi minimal memahami perempuan lewat 5 hal. Yang pertama, Rasulullah tahu bahwa perempuan butuh dipahami. Romantisme Rasulullah tahu bahwa perempuan butuh dipahami. Apa maksudnya? Nabi itu kalau merespon perempuan dengan bahasa tubuhnya, Rasulullah itu kadang kalau laki-laki langsung merespon dengan hal yang frontal. Beda dengan Nabi. Nabi itu pernah suatu hari, mungkin pernah dengar kisahnya, ya, beliau sedang rapat bersama para sahabat di rumahnya Aisyah. Tiba-tiba Aisyah kedatangan kiriman makanan dari istrinya yang lain, istri Nabi yang lain, yaitu Ummu Salamah. Ibnu Hajar menyebutkan betapa yang namanya Aisyah cemburu. Aisyah cemburu. Maka makanan yang diterima itu di rumahnya Aisyah itu diterima oleh Aisyah tapi dengan wajah yang kesel. Karena Aisyah satu dari sebagian wanita punya prinsip, di rumahku suami wajib makan masakan aku. Tidak terima delivery order. Ini prinsipnya Aisyah. Maka begitu dapat makanan itu dibawa ke hadapan Nabi saat Nabi bersama dengan yang lain, dan di situ Aisyah menunjukkan ketidaksukaannya dengan membanting. Jadi dibanting. Tabiat wanita kalau udah cemburu diantaranya adalah emosi. Ya, wanita itu emosinya dominan. Bahkan dalam sabdanya Nabi mengatakan wanita itu kalau udah cemburu nggak bisa bedakan mana bukit mana lembah. Nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain mana handphone ori mana handphone KW. Main banting aja ya, padahal kreditnya belum lunas. Ya. Bahkan kalau udah saking cemburunya kadang bersikap sesuatu yang berlebihan. Di antaranya adalah sumpahnya Sarah. Sarah itu pernah bersumpah saat cemburu dengan Hajar. Hajar itu istri kedua Ibrahim. Di antara sumpahnya Sarah adalah, lihat aja kalau ketemu Sarah ku potong bagian tubuhnya. Kalau ketemu Hajar ku potong 3 bagian tubuhnya Hajar. Jadi Sarah bersumpah, wallahi akan ku potong 3 bagian tubuhnya Hajar. Sumpahnya yang berlebihan ini akhirnya Allah benarkan dalam pengertian supaya Sarah tidak mengkhianati sumpahnya, karena sumpah itu adalah wajib ditepati. Maka Allah membuat syariat baru di mana Hajar akhirnya diperintahkan untuk ditindik di 2 kupingnya dan dikhitan kemaluan. Jadi sejarah awal mula wanita itu ditindik pakai giwang dan dikhitan kemaluannya disunahkan, sebagian ulama bahkan mewajibkan, karena ingin membenarkan sumpahnya Sarah. Jadi karena Sarah bersumpah, maka akhirnya setelah Sarah sadar dia bingung, waduh udah sumpah nama Allah lagi, gimana nih, masa dia harus motong 3 bagian. Kata Allah, wahai Ibrahim, perintahkan kepada Sarah untuk mentindik 2 kupingnya Hajar dan dipakai giwang dan dikhitan kemaluannya. Jadi Hajar wanita pertama yang pakai giwang, pakai anting dan dikhitan kemaluannya. Dan sunnah makrumah bagi seorang wanita itu dikhitan. Ya, dikhitan kemaluannya, maaf ya, ini dari ilmu kedokteran, bagian klitorisnya itu yang sedikit dibuang. Jadi itu wanita lagi cemburu gitu ya. Dan kita bersyukur untungnya Sarah bersumpahnya cuma 3 potong doang. Coba kalau 15 ya bingung. Apalagi yang potong. Nah, Nabi ketika istrinya membanting itu, alih-alih Nabi mengomeli di depan umum, karena kan harga dirinya Nabi jatuh saat itu. Oh, bukan jatuh artinya dipermalukan. Bayangkan lagi rapat nih, tiba-tiba istrinya banting. Kalau kita mungkin saya mungkin akan bilang, kurang ajar kamu di depan orang nih gitu.
Itu malah bikin ribut di belakang. Nabi mengajarkan persis justru di hadapan para sahabat, Rasul mengajar inilah romantisme sejati. Rasul bilang apa? Gorrot umukum. Ibu kalian tuh lagi cemburu. Jadi Rasul menebak atau memvalidasi perasaan istrinya. Di antara romantisme Nabi itu selalu memvalidasi dan mengetahui betul perasaan istrinya. Maka suami yang baik itu dia tahu betul istrinya kalau lagi kesel. Jadi kalau pagi-pagi tiba-tiba istrinya, mohon maaf ya, bunyi antara piring sama sendok diadu, panci sama gorengan bunyi kelontang-kelontang gitu. Maka suami yang romantis akan bilang, mama capek ya, mama butuh istirahat ya. Ini aku sudah beli tiket, beli cilok ke Maldives ya. Yuk kita beli gorengan ke Madinah, tuh enak tuh. Suami yang kayak gini yang peka, dia tahu memahami, bukan ngomel-ngomel. Atau suami yang sok polos gitu, ih mama mantan marching band ya, kebunyinya kok pas banget kayak bunyi suara musik gitu. Wah itu bikin dilempar semua isi dapur. Jadi suami juga harusnya tahu diri. Makanya Nabi itu paling tahu. Nabi itu bisa nebak loh. Di antara romantis yang diajarkan Nabi, pekalah dalam urusan yang berkaitan dengan perasaan perempuan. Termasuk bisa tahu istrinya lagi suka atau enggak. Bahkan Nabi bilang gini, ya Aisyah, aku tahu kalau kau lagi marah atau lagi kau tidak atau lagi baik sama aku. Sampai istrinya bilang, tahu dia dari mana? Kalau engkau lagi marah, engkau tuh selalu bersumpah dengan kalimat warabbi Ibrahim. Tapi kalau lagi baik sama aku, warabbi Muhammad. Demi Tuhannya Ibrahim. Ya, siapa Tuhannya Ibrahim? Allah. Demi Tuhannya Muhammad siapa? Allah. Sama-sama Allah. Tapi saat lagi kesel dia nggak mau sebut nama suaminya. Maka sebut warabbi Ibrahim. Gitu. Wanita kalau lagi kesel tuh nggak mau nyebutkan nama suaminya. Makanya kalau manggil suami gitu, kita bisa lihat gitu bahasa tubuh perempuan itu. Kadang kalau lagi masalah itu bisa lihat dalam nyebut. Saya pernah ketemu seorang jamaah di sebuah mall gitu. Dia jalan sama, saya yakin itu suaminya sama anak-anaknya, tapi ketika kenalin Ustadz ya, ini abinya anak-anak. Saya bilang kalau ngomong abi anak-anak biasanya ada masalah. Ya. Kalau yang benar kan ini suami saya, teman tidur saya, pacar saya gitu. Ya, ini abinya anak-anak. Tapi ini masih mending, ada yang bingung karena nggak punya anak, ini Ustadz anak mertua saya gitu. Lebih hebat, bikin bingung lagi gitu. Siapa gitu. Jadi pekalah seorang suami, peka dalam urusan ini, tahu istrinya lagi sedih. Jadi kalau sedih atau apa, kamu nggak suka ya, kamu kayaknya lagi baca, karena diantara yang dibutuhkan perempuan itu adalah dipahami. Karena ada lagu karena wanita ingin dimengerti. Dan itu Nabi ngajarin. Maka Nabi itu karena saking halusnya terhadap perempuan, Nabi itu nggak kalau wanita udah sedih, Rasulullah itu nggak tega Nabi itu. Dan sejatinya Allah pun ngajarkan jangan biarkan perempuan menangis, karena kalau perempuan udah menangis bahaya. Ya. Di antara yang saya ingat itu Al-Quran saja ketika menceritakan istri atau ibunda dari Nabi Musa, surat Toha ya, ayat berapa ya, 40. Itu ceritakan bagaimana Allah menghibur ibunya Nabi Musa yang sedih karena anaknya harus berpisah dengannya. Apa kata Allah? Faroja'naka ila ummika kaita qara ainan wala tahzan. Ya. Kata Allah, kami kembalikan kamu kepada ibumu, ya, supaya apa? Supaya senang hatinya, taqarra ainaha wala tahzan, dan jangan dia sedih. Jadi Allah pengen supaya wanita itu jangan sedih, maka dikembalikan yang kesenangan dia. Termasuk ketika Maryam waktu hamil dalam keadaan dia omongan orang membuat dia sedih gitu ya, maka Allah kirimkan malaikat Jibril menghiburnya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, janganlah kamu sedih. Jadi salah satu yang diharapkan
salah satu yang diajarkan dalam Islam memastikan bahwa wanita itu jangan sampai sedih. Nah, seorang laki-laki itu sampai gitu. Nabi itu sampai tahu kalau lagi marah udah. Walaupun bukan berarti habis itu dibiarkan, tapi kondisinya kalau lagi emosi jangan dulu dinasehatin. Orang kalau lagi emosi dinasehatin gak masuk. Dipahami dulu. Yang kedua adalah wanita butuh yang berikutnya dihargai. Nabi itu istrinya menyediakan sesuatu untuknya, itu tidak dianggap remeh. Bahkan ketika diberikan minuman, pernah disebutkan Aisyah itu memberikan minuman. Jadi kalau ada hadis-hadis kita tahu rumah tangga, kenapa sih lebih banyak Aisyah? Karena Aisyah itu yang paling sering menceritakan ini, karena beliau saking cerdasnya dan dia juga guru para ulama hadis. Jadi akhirnya hadis-hadis tentang rumah tangga itu banyak dari Aisyah. Ya. Banyak dari Aisyah. Jadi diantaranya adalah tadi, bagaimana Rasulullah ketika diberikan minuman, ternyata minuman ini biasanya Aisyah ketika Rasul minum, Rasul biasanya berbagi. Ini enggak, Rasulullah SAW itu ketika minum akhirnya apa? Malah dihabisin. Biasanya dibagi gitu. Di antaranya adalah kenapa? Karena Nabi nggak pengen istrinya merasa khawatir atau merasa, oh ternyata asin ya. Ternyata minuman itu bukan berisi gula tapi garam. Jadi Nabi benar-benar menjaga betul perasaan, makanya dihargai. Kadang ada laki-laki istrinya udah masak gitu ya, terus dengan pedenya dia bilang udah mesen GoFood gitu. Gue udah masak mas, iya udah mesen GoFood, udah masak itu bagi aja ke fakir miskin anak yatim. Gile, perasaan tidak dihargai itu salah satunya. Termasuk perasaan membanding-bandingkan, kamu tuh gitu kan. Ada kadang-kadang seorang suami coba tuh ya, ibuku ngurus anak 12 aja bisa, kamu baru 2 aja, nggak level. Membandingkan itu membuat diri merasa nggak dihargai. Kamu baru ngurus anak 3 aja udah capek. Itu guru di sekolah anak muridnya 30 biasa aja. Jadi kadang nggak level gitu ya. Membandingkan artinya membuat istri merasa ya Allah nggak menghargai banget. Kalau membandingkan dengan guru di sekolah pun nggak level. Pertama apa? Guru di sekolah ngurus anak 30. Itu dia emang fokus ngajar. Karena di awal berangkat udah tahu dia mau ngapain, mau ngajar. Sementara ibu yang di rumah yang kemarin masa pandemi ngurus anak 3 atau 5, itu kan sambil mikirin ngajar anak, bantu Zoom ya sambil mikir habis ini masak apa ya. Oh iya ada mesen cilok lagi, nanti harus dikirimin ya kuahnya yang banyak. Oh iya ya arisan Bu Dadang siapa yang ngasih nih. Oh iya Ibu RT anaknya nikah, nah, kepikiran. Jadi nggak bisa dibilang fokus. Lagi pula guru di sekolah ngurus anak kata 30 kan muridnya seragam. Kelas 3 semua, kelas 4 semua. Kalau kadang ibu di rumah dari TK, SD sampai SMP ya kan. Ya kadang anak SMP nanyanya sesuatu yang ibu udah lupa. Mah rumus Pitagoras apa? Jangankan Pitagoras, pita mama aja dari tadi mama nanyain gitu, mana tuh? Bingung gitu ya. Gak ngerti, kita ini langsung menyamakan kau guru. Nah itu yang kita laki-laki ini perlu belajar. Bagaimana Nabi menghargai, tidak membanding-bandingkan. Termasuk bagaimana ya kadang-kadang kalau di sekolah guru itu ada fasilitas belajarnya lengkap, mau ini ada bola, ada ini. Kalau guru di rumah ibu-ibu kan kadang seadanya aja. Dapat tugas WA dari guru dari sekolah, hari ini kita bikin telur bebek asin. Bingung ya Allah bikin telur bebek. Apaan yang mau dipakai? Akhirnya ketemu Honda bebek diasinin. Jadi kita lihat tuh. Jadi menghargai wanita itu salah satunya adalah tidak membanding-bandingkan, usahanya diapresiasi, itu romantis. Jadi Nabi romantisnya adalah istrinya udah berusaha melayani dia, diberikan perhatian. Ya dia masak untuknya,
Kalaupun dia hari ini nggak masak, nggak disindir, yang penting dia udah melakukan sesuatu. Kadang ada laki-laki gitu ya pulang udah jam 10 malam, istrinya lagi duduk di depan TV gitu. Ya, pertanyaan bikin ibu-ibu bete apa? Kamu seharian ngapain aja sih? Ya, itu ibu-ibu saya tahu tuh pasti ibu tuh, ya Allah mau dilempar pakai panci itu. Seharian ngapain tuh anak tuh diurusin. Ngurus anak itu bukan sesuatu yang mudah. Pernah ada sosial eksperimen di mana? Di Korea ya. Seingat saya di Korea itu ada sosial eksperimen, terjadi pertukaran peran. Seorang bapak disuruh ngurus anak seharian, ibunya suruh keluar kerja. Ternyata bapak-bapak yang selama ini nganggap ya elah cuma ibu rumah tangga doang, cuma ngurus rumah tangga doang, itu stres juga. Jadi memang nggak bisa kita sepelekan ya. Yang ketiga, wanita itu butuh dicintai. Nabi menunjukkan cinta kepada istrinya dengan berbagai hal, mulai dari ucapan cinta, dengan panggilan-panggilan romantis seperti Aish, ya bentuk Aisyah atau ya Humaira. Ternyata perempuan lebih senang dipanggil dengan panggilan yang menunjukkan fisiknya itu dipuji. Wahai pipi merah, wahai cantik. Makanya saya nemukan hadis walaupun tidak salah, banyak ternyata Rasulullah tidak pernah menyebut istrinya dengan panggilan ya solehah gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi ternyata wanita itu lebih senang diberikan kata-kata yang menunjukkan dirinya itu dihargai, fisiknya yang cantik. Ya, panggilan Rasulullah kepada istrinya dicintai itu menunjukkan bagaimana perhatian Nabi. Wanita ketika dipuji, bahkan Rasulullah kalau istrinya ngomong diperhatikan. Ya, di antara yang diajarkan Nabi itu kalau istri lagi butuh bicara didengarkan. Banyak laki-laki yang mohon maaf gitu ya, di antara keterampilan untuk bisa menjadi suami romantis adalah menyediakan waktu untuk ngobrol. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kebiasaan Nabi adalah bitu inda kholati Maimunah. Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddas ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Nih, perhatikan, Rasulullah punya kebiasaan menunjukkan istri merasa dicintai itu adalah diajak ngobrol. Jadi wanita itu perlu diajak ngobrol baru tidur. Banyak para suami yang nggak memahami ini, termasuk mungkin saya ya. Sebelum tidur biasanya cek WA dulu, ngeliat mention di IG, ngeliat skor bola, MU menang nih misalnya gitu. Ya, Liverpool kalah bisa gitu ya. Jadi yang diperiksa begitu mata udah sepet baru tidur. Nah, kaget. Bikin kaget Ustaz. Baik, makasih ya nak. Jadi banyak yang lupa. Ya, banyak makanya para istri merasa ya Allah Ustaz nasib saya udah kayak martabak ya, dikacangin gitu. Kan gitu. Kalau kacang gurih dikacangin perih gitu. Nah, banyak di antara ibu-ibu yang untuk ruang bicaranya nggak difasilitasi, padahal cara membuat wanita itu merasa nyaman, dicintai adalah diajak ngobrol. Kan udah sering ya riset menyebutkan wanita yang sehat jiwanya butuh berapa? 20.000 kata per hari. Maka ibu-ibu itu yang sehat itu yang keluar 20.000 kata per hari. Makanya kalau mau aman jadi penyiar radio ya. Atau MC lah, guru TK lah. Jadi banyak para suami yang tidak memfasilitasi istrinya bicara menunjukkan dia tidak romantis. Wanita itu wajib difasilitasi bicara setiap hari. Tapi enggak Ustadz, istri saya pendiam. No, perlu kita pahami. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau udah wanita udah diam terluka. Jadi jangan GR kalau ditanya istrinya, "Mah udah makan belum?" "Udah." "Makan apa?" "Ayam." "Ayam apa?" "Goreng." Itu lagi sakit. Wanita yang sehat itu ditanya satu jawabannya 1000. "Udah makan belum?" "Mah udah, tadi kan mami beli goreng tengah jalan ketemu Betejo cerita kata Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah." Itu yang ada di film KKN Desa Penari. Katanya dia ada di Banyuwangi ya Pak. Kita kapan ke Banyuwangi ya Pak? Perasaan tadi kita bahas ayam goreng deh, kenapa ujung-ujungnya Banyuwangi? Itu sehat. Wanita kalau sehat gitu, ditanya apa obrolannya kemana-mana tuh.
Itu wanita kok sehat gitu. Dan Nabi dijelaskan itu memang biasa. Makanya ada hadis menceritakan bagaimana Rasulullah kalau istrinya ngobrol itu benar-benar. Dan Nabi kalau istrinya ngobrol benar-benar direspon. Nih perlu belajar kita dari Nabi. Salah satunya ada satu Rasul menatap wajah istrinya. Jadi nggak ada ceritanya ada istri ngobrol sama gini. Iya. Ya, ambil. Nah, apa terserah kamu dah, nggak boleh gitu. Nabi itu benar-benar melihat wajahnya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kisah Ummu Zarra dan Abu Zarra, bagaimana Rasulullah itu bahkan menyimpulkan dari cerita istrinya. Tuh bayangkan nih kelebihan tinggi nih, suami-suami yang bisa menyimpulkan berarti dahsyat. Istri ngomong apa disimpulkan, maksud kamu begini kan tuh. Dan Rasulullah sabar menyimak. Bayangkan ada hadis judulnya kisah Ummu Za'rin dan Abu Za'rin. Bayangkan hadis ini menceritakan pengalaman Aisyah bertemu dengan 11 wanita tadi pagi. 11-11nya diceritain ke Nabi. Bayangkan. Satu aja perempuan cerita udah lama nih 11. Makanya hadis ini saya nggak hafal saking panjangnya. Ya, ada 11 diceritain 11 wanita tadi pagi Aisyah ketemu 11 wanita. Setiap wanita punya cerita. Diceritain ke Nabi, perempuan ini orangnya begini, bla 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 bla. Perempuan ini begini, perempuan ini. Sampai 11 bayangkan. Dan Nabi menyimak. Oh gitu. Rasul nggak sebagian laki-laki nyimak di bawah Toto kamu dengar nggak sih? Dengar. Bahasa apa? BBM naikkan? Bukan. Kesel banget. Nah sebagian istri itu nggak kayak gitu. Suami yang benar tuh kayak Nabi. Sampai disimpulkan kata Nabi di akhir hadisnya gini. Sebagaimana Ummu Za'rin dan Abu Za'rin begitulah hubungan kita wahai Aisyah. Tuh, tahu maunya Aisyah. Makanya wanita itu harus diperhatikan kalau ngobrol. Tuh tanda dicintai ya perempuan tuh gitu. Ya, pentingnya memahami, pentingnya laki-laki romantis kalau ngobrol perhatiin. Karena kebutuhan dasar wanita itu adalah perhatian ya. Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian konon larinya ke mall ya. Karena di mall ada perhatian. Nah, sejarahnya begitu. Yang keempat, romantisme Rasulullah bisa kita lihat Rasulullah menjamin keamanan fisik dan psikis istrinya. Tidak satu pun orang lain boleh menyakiti istrinya meskipun istrinya salah. Tuh, tugas seorang laki-laki sebagai pelindung. Pernah diceritakan suatu hari Rasulullah bersama Aisyah sedang ada konflik. Aisyah meninggi suaranya. Saat itu ayahnya Aisyah yang tak lain mertuanya Rasul datang. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar melihat Aisyah ngomongnya meninggi, ya desibelnya naik lah. Kamu gitu ya ngomong sama Nabi itu. Maka Abu Bakar teringat firman Allah surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Mendengar ayat ini dan Abu Bakar ingat itu spontan Abu Bakar ingin membela Nabi. Apa yang dilakukan? Dia mau gampar putrinya. Kamu gitu mau digampar nih. Aisyah kaget, bapaknya mau gampar dia. Buru-buru Rasulullah melindungi istrinya, langsung dipegang tangan Abu Bakar, didorong sampai disuruh keluar. Aku nggak butuh kamu. Nabi dalam situasi ini sebenarnya dirugikan karena istrinya meninggi suaranya dan itu mengganggu suaminya. Dan Abu Bakar sebenarnya dia menunjukkan cintanya sama Nabi. Karena menunjukkan cintanya sama suami, makanya dia pengen gini. Tapi lihat bagaimana Rasulullah langsung membela, langsung didorong. Jadi walaupun yang menghukum adalah mertuanya alias ayah kandungnya, Rasul nggak izinkan. Sebagian suami ada yang malah aji mumpung, mau digampar tambahin nih sekalian nih balok nganggur. Ini ada linggis pak sekalian pak, mau kurang ajar tuh anak bapak gitu. Seorang suami yang seperti ini justru dia akan membuat istrinya kehilangan rasa aman, dan wanita kalau kehilangan rasa aman itu akan jauh dari seorang suami. Apalagi kalau sampai wanita ini trauma. Karena rumusnya wanita itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Makanya kalau sudah sampai disakiti itu bisa kebayang-bayang setiap hari. Makanya seorang suami, makanya Nabi itu nggak pernah memukul istrinya, nggak pernah menyakiti istrinya, memastikan istrinya mendapatkan rasa aman, yang mendapatkan rasa aman. Termasuk
khawatir kalau istrinya difitnah. Pernah Rasulullah menikah dengan Sofia, salah satu wanita berketurunan Yahudi dan cantik. Malam-malam Rasulullah berjalan. Ketika menikah dengan Sofia, malam itu kan dulu lampu-lampu kan belum ada kayak sekarang, kayak PLN tuh nggak ada. Sahabat lagi nongkrong, Rasulullah khawatir orang akan menduga wanita ini atau Rasulullah bermain dalam ini berzina atau selingkuh. Setan itu kan pandai membuat orang tuh prasangka. Maka Rasulullah langsung bilang sama sahabat yang lagi duduk melihat Rasul, hadhihi zaujati, ini istri saya ya. Kata sahabat gini, ya Rasulullah, kami juga kalau kau bilang itu istrimu, kami nggak akan berpikir Rasulullah selingkuh nih. Kata Rasulullah gini, inilah pentingnya kita. Setan itu senantiasa menghembuskan prasangka kepada kita, maka kecilkanlah prasangka itu dengan tabayun. Kita ini jangan membiarkan orang lain prasangka. Maaf ya, misalnya saya gonceng adik saya, adik kandung nih. Kan orang nggak tahu adik kandung saya siapa. Saya bawa, biasanya orang taunya sama istri, tiba-tiba kan orang nggak berpikiran siapa. Jangan bilang gini, bodoh amat, yang penting halal, enggak. Saya harus bilang gini, ini adik kandung saya ya, yang bungsu gitu. Tuh orang bilang, yalah nggak mungkin lah Ustadz bawa perempuan main-main gitu, macam-macam gitu. Bukan, itu tadi kata Nabi, setan itu menghembuskan kepada kita prasangka. Bagi si laki-laki mungkin biasa, bagi perempuan tuh sering kali tuh. Dia diprasangka, lu pelakor ya, ngerebut bini orang, kayak gitu. Ngerebut laki orang lu ya, gitu. Nah, Nabi menjaga itu. Taib yang terakhir karena sudah pukul ya 14:45, Nabi itu membuat istrinya merasa bernilai. Apa maksudnya? Wanita itu merasa dirinya itu setelah menikah sama Nabi itu potensi aslinya tidak hilang, tidak dipendem. Sebab ada wanita yang setelah menikah ngerasa potensi gue sebelum nikah itu hebat, tapi setelah menikah justru terkubur hidup-hidup karena suami nggak mengizinkan. Nabi nggak begitu. Maka Nabi memfasilitasi istrinya. Di antaranya bentuk romantisme Rasulullah adalah memberikan kepada istri-istrinya itu kesempatan untuk mengasah potensinya. Yang ahli di bidang hadis, maka Aisyah diberikan kesempatan nanti ngajar. Misalnya yang ahli di bidang ibadah namanya adalah Hafsah, gelarnya As-Sawamah Al-Qawamah. Makanya Rasulullah memberikan kesempatan, kamu senang puasa, senang sholat malam, ya sudah. Rasulullah nggak ingin mengganggunya. Bahkan ada yang ahli di bidang namanya dia suka berderma, namanya Zainab binti Khuzaimah. Istri Nabi ini difasilitasi, dia menjadi Ummul Masakin, maka gelarnya Ummul Masakin. Dia ini boleh dibilang dutanya Rasul dalam urusan pemberian nafkah. Jadi kalau ada orang miskin kasih. Dia hobinya ngasih. Dari sebelum nikah udah kebiasaan dia suka menderma, maka setelah nikah difasilitasi Nabi. Ada istri Nabi yang senang masak, misalnya kayak Ummu Salamah, difasilitasi. Ada istri Nabi yang senang menulis, makanya Maimunah kalau tidak salah termasuk penulis wahyu. Jadi kita tahu seorang suami yang romantis tidak mengurung istrinya dengan potensinya lantas mengatakan di rumah aja kamu, nggak boleh. Islam sebegitu fleksibel sehingga ada batasan syariat tapi tidak mengekang. Batasan syariat itu membuat istri-istri tetap berpotensi tapi diingatkan tanggung jawabnya. Dia tetap boleh menjalankan perannya. Dia biasa dulu sebelum nikah dia biasa nulis, ya silakan. Dia difasilitasi laptop atau dia biasa menjadi konselor, biarkan. Dia dulu biasa ya menggerakkan majelis taklim, ya setelah nikah dia tetap bisa melakukan itu. Berarti suami kayak gini memberikan ruang bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya dan selama itu baik, maka itu suami yang romantis. Nah, suami kayak ginilah yang sejatinya meniru dari baginda Nabi. Jadi 5 kebutuhan wanita yang menunjukkan bagaimana cara laki-laki memberikannya itu bersumber dari Nabi. Maka kalau kita bicara tentang ini masih panjang lagi, apalagi belum tambah bagaimana Nabi yang membuat kesan wanita itu dimuliakan dengan minum bersama, segelas berdua. Tadi sudah contohkan romantisnya Nabi, bahkan memberi kesempatan istrinya untuk show off, misalnya pada saat lagi ada acara
hajatan, Aisyah sengaja pengen menempelkan pipinya di hadapan Nabi untuk memberitahu nih suami gue gitu loh. Gitu. Kadang ada suami itu di kondangan itu nolak, apaan sih gandeng. Istri lagi ingin memberitahu, saya tuh bangga punya suami kayak kamu. Kenapa sih gandeng aja nggak bisa? Truk gandeng aja mau karena kamu enggak gitu. Kan kadang-kadang suami apaan sih kelihatan, padahal bagi istri cara menggandeng itu ingin menunjukkan saya itu punya kamu tuh bahagia. Beda, makanya Nabi ketika lagi ada acara dengan orang-orang Habasyah, istrinya Nabi Aisyah itu sengaja memeluk Nabi seolah-olah lagi nonton ada acara hajatan. Waktu itu beberapa riwayat menyebutkan orang-orang Habasyah menyanyikan beberapa duf gitu ya. Terus Rasulullah, Aisyah menempelkan pipi di hadapan Nabi. Kata Rasul gini, sudah belum Aisyah? Aisyah bilang belum. Padahal Aisyah bukan menyaksikan. Aisyah tuh nggak berebut. Aisyah hanya ingin show off gitu. Ini istri, ini suami aku loh. Gitu. Dan sekali-kali wanita ingin seperti itu.